Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Anjay. Rekan ayam sanes Pak. Acan, anjang lebat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansyur alaina huzana ma'rifatika. Alhamdulillah, mulai malam ini dan insya Allah dilanjutkan setiap Rabu malam, kita akan menyimak bacaan masih karya Imam Al-Haddad, yaitu Adab Sulukil Murid. Sudah ada terjemahnya dari anak perusahaan Mizan berjudul Jalan Menuju Takwa. Dan saya setuju ya, memang buku Adab Sulukil Murid ini seolah-olah kelanjutan apa yang sudah kita sama-sama simak di ini bacaan kitab sebelumnya, yaitu Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbina min ahlil khairi waddin. Walaupun sebetulnya ditulisnya berbeda waktu dan berbeda orang yang dituju. Dalam bacaan itu kita telah menyimak bahwa hakikat kebahagiaan seseorang dan kesempurnaannya adalah takwa, di mana menurut Imam Al-Ghazali, takwa itu mencakup khosyah dan haibah, rasa khusyuk dan terdominasi oleh keagungan Allah, taat dan ibadah, serta tanzihul qalbi minaz zunubi, pembersihan hati dari kotoran-kotoran yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan dosa. Secara umum, takwa itu adalah memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian keyakinan dasar dalam bertakwa itu 3. Pertama, setiap perbuatan pasti dibalasi. Yang kedua, bahwa Allah telah berkehendak, ridhonya dalam menaatinya, murkanya dalam memaksiatinya. Dan yang ketiga, Allah menyediakan karomah bagi siapa yang taat dan beramal untuk Allah. Dan Allah menyediakan kehinaan bagi siapa yang memaksiatinya. Lalu, apa yang menyebabkan manusia, kebanyakan orang menjauh dari takwa di tengah kehidupan dunia yang memang pada dasarnya adalah sebuah ujian? Ada kebodohan, ada lemah iman, ada panjang angan, dan mengonsumsi yang haram atau syubhat. Kemudian beribadat harus berdasar ilmu, tapi ini catatannya, keduanya tidak memberi manfaat tanpa disertai keikhlasan. Karena itu kemudian dijelaskan tentang bagaimana riya dan ujub yang harus kita jauhi. Terakhir, di dalam Risalatul Mudzakarah itu diterangkan tentang kaidah untuk bisa memahami dunia dengan baik dan benar, agar tidak menjadi orang yang anti dunia, tetapi juga tidak menjadi orang yang hidupnya hanya untuk dunia.
Dunia itu ada 3 jenis. Ada dunia yang berpahala, dan ini hanya sebatas pada yang halal saja, di mana dunia yang berpahala ini menjadi kendaraannya bagi orang mukmin dan ladang untuk nanti dipanen di akhirat. Dunia yang berpahala ini adalah dunia yang tidak membuat seseorang sibuk dari memenuhi perintah Allah dan tidak membuat seseorang dalam mencarinya sampai berbuat hal yang tidak terpuji. Ada dunia yang di dalamnya terdapat hisab yang panjang. Nah, dunia ini adalah dunia yang biasanya dimiliki oleh orang yang disebut agniya, orang kaya. Sekarang mah disebutnya tuh sultan ya. Kemudian ada dunia yang bersiksa. Ini adalah dunia yang menyebabkan orang tersibukkan dari memenuhi perintah Allah dan menyebabkan dia melakukan perbuatan tidak terpuji di dalam mencarinya. Itu dunia yang bersiksa. Lantas kaidah tentang bagaimana maksud hati setiap orang dalam mengusahakan dunia. Hati-hatilah menginginkan dunia dengan alasan untuk memiliki kekayaan yang nanti disedekahkan. Pada kenyataannya kemudian tidak dipenuhinya. Nah, yang disampaikan dalam Risalatul Muzakarah prinsipnya adalah tentang takwa. Pertanyaannya adalah bagaimana prosesnya, bagaimana jalan menuju takwa itu. Inilah yang akan disampaikan di dalam kitab ini, Adab Sulukil Murid. Kita mulai dengan pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi yaqdzifu idza syaa'a fi qulubil muridina law atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlis siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah, amma ba'du. Penulis memulai dengan memuji Allah yang apabila dia kehendaki, dia akan menyalakan di hati orang-orang yang punya keinginan, kegelisahan atas keinginannya. Lalu dia mendorong mereka untuk menempuh jalan menuju kebahagiaan, yaitu iman dan ibadah, serta menghilangkan setiap karakter dan kebiasaan yang jelek tentunya. Lalu penulis menyampaikan doa, semoga Allah menyampaikan sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, yaitu pemimpinnya orang-orang yang mulia, dan kepada keluarganya serta sahabatnya sebagai teladan dalam kemuliaan. Perlu digarisbawahi, lau'atal iradah, kegelisahan yang muncul atas apa yang diinginkan itu semua atas kehendaknya. Sehingga keinginan bersuluk di jalan iman dan ibadah adalah kehendak Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Man kana yuridul ajilata
ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhuran wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masyhura. Ini ayat ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Siapa saja yang menghendaki sesuatu yang segera, kami akan segerakan baginya di dalam perkara yang segera itu apa yang kami kehendaki untuk orang yang kami tentukan. Kemudian kami jadikan baginya jahanam yang dia akan memasukinya dalam keadaan dicela dan dihinakan. Siapa saja yang menghendaki akhirat dan dia telah berusaha untuk mendapatkan akhirat itu dengan usaha yang sebenar-benarnya, serta dia adalah seorang mukmin, maka mereka itulah yang usahanya disyukuri. Al-ajilah itu tidak lain adalah dunia. Ketika seorang yang menginginkannya, lebih-lebih yang mengusahakannya, tempat kembalinya itu neraka, disertai dengan celaan dan hinaan, maka tidak ada yang lebih baik bagi orang yang berakal selain berpaling dari dunia dan menjaga diri dari dunia. Karena kita sudah mengawalinya dengan penjelasan dunia di Risalah Al-Muzakarah, kita jadi faham yang harus dihindari dari dunia itu dunia yang bersiksa, bukan dunia yang berpahala maksud di sini. Adapun akhirat adalah jannah dan tidak cukup untuk mendapatkan kebahagiaannya dengan irodah saja, dengan keinginan saja. Akan tetapi mesti disertai dengan iman dan amal soleh, sebagaimana diisyaratkan melalui firman-Nya tadi, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dan dia yang menginginkan akhirat itu telah mengusahakannya dengan usaha yang sebenarnya, serta dia itu seorang yang beriman. Kemudian yang disebut dengan usaha yang disyukuri tidak lain adalah amal yang diterima, yang mengharuskan bagi pelakunya, yang memastikan bagi pelakunya mendapatkan pujian, kemuliaan, dan pahala yang besar, yang tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah binasa. Berkat karunia Allah dan rahmat-Nya. Kemudian penulis menjelaskan, orang yang merugi dari segala sisinya, dari segi manapun juga, di antara mereka yang menginginkan dunia, yang di dalamnya pasti ada ancaman yang telah disebutkan dalam ayat tadi, yaitu ada jahanam bagi yang menginginkannya. Dua orang. Yang pertama, mereka yang benar-benar menginginkan dunia dan melupakan bagian di akhirat, disertai dengan tidak mengimani akhirat. Atau yang kedua,
orang yang mengimani akhirat tetapi tidak pernah beramal untuk akhirat. Yang pertama, orang kafir yang akan abadi selamanya di dalam neraka. Sedangkan yang kedua itu adalah orang yang fasik, yang disegel dengan kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini dengan lafaz jamak dipublikasikan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sedangkan kalau yang menggunakan lafaz tunggal, bukan an-niyat, tapi seperti ini, niat, diriwayatkan oleh jamaah selain Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, amal itu disertai niat. Dan setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang sedang diusahakannya, atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan dia hijrah. Rasulullah SAW mengabarkan melalui hadis tersebut bahwasanya tidak ada amal kecuali dilakukan di atas sebuah niat. Dan seseorang diperhitungkan atas dasar niatnya, dipahalai dan dibalasi jika niatnya baik dengan pahala dan pembalasan yang baik. Dan jika niatnya jelek, maka dibalasi dan dipahalai dengan kejelekan juga. Barang siapa yang baik niatnya, pasti baik amalnya, tidak diragukan. Barang siapa yang jelek niatnya, pasti jelek amalnya. Itu juga tidak perlu diragukan lagi. Walaupun tampak seperti berbuat kebaikan. Sebagaimana orang yang beramal saleh untuk mengusahakan apa yang ada di makhluk, pujian, kedudukan, kemuliaan di antara makhluk. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan melalui hadis itu bahwa barang siapa yang beramal lillah sesuai dengan Rasulullah SAW, maka pahalanya itu dalam tanggungan Allah. Dia akan dikembalikan kepada keridhaan Allah dan surganya di dalam perlindungan Allah dan kebaikannya. Adapun siapa saja yang maksudnya ghairullah dan amalnya untuk selain Allah, pahala dan balasannya tanggungan orang yang dia tuju dengan amalnya itu, yaitu orang yang tidak punya kekuasaan atas dirinya dan tidak juga atas dirinya sendiri,
untuk menolak kemudorotan maupun mendatangkan kemanfaatan. Bahkan tidak berkuasa atas kematian, kehidupan, dan pengembalian. Menghususkan hijrah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di antara sekian banyak amal adalah tanbihan alal kulli bil ba'di, untuk memberi penjelasan atas semua amal melalui sebagiannya. Karena sesungguhnya telah diketahui oleh para pemilik pemahaman bahwasanya berita Rasulullah SAW itu bukan khusus tentang hijrah, akan tetapi umum menyangkut seluruh amal yang disyariatkan oleh Islam. Nah, dua nas ini dikutip. Nas yang pertama menjelaskan dua keinginan dan konsekuensinya, yaitu keinginan kepada al-ajilah dan keinginan kepada al-akhirah. Sedangkan nas yang kedua yaitu hadis tentang niat. Karena seperti dikatakan kemudian oleh penulis, aku berkata, ketahuilah, wahai orang yang punya keinginan dan telah mengusahakan keinginan itu, serta menghadapkan diri pada keinginan itu, dan mengharapkan keinginan tersebut, ketika engkau meminta supaya aku menyampaikan kepadamu sesuatu dari pelajaran yang dinisbatkan kepadaku, aku belum mendapatkan hal yang cocok bagi engkau berkaitan dengan perjalananmu. Tetapi aku berpikir akan menyusun pasal demi pasal yang ringkas, yang mencakup segala sesuatu tentang adab irodah, aturan keinginan, etika proses berirodah. Itulah kenapa dikutip di awal itu dua nas, yaitu Al-Quran yang berisi dua keinginan dan konsekuensinya, serta hadis yang menjelaskan tentang segala amal itu berdasarkan kepada niat. Karena yang hendak ditulis di dalam buku ini adalah pasal-pasal secara sederhana yang mencakup segala sesuatu tentang keinginan. Dari mana mulainya, bagaimana kemudian seterusnya, sampai mencapai apa yang diinginkan itu. Dengan memberikan uraian yang saling bersambungan. Kepada Allah, aku memohon agar Dia memberi manfaat kepadaku dan kepadamu dan kepada seluruh ikhwan atas apa yang telah Dia ajarkan kepadaku, segala sesuatu tentang irodah itu. Dan yang telah menyampaikan kepadaku apa saja yang ada di dalamnya. Cukuplah bagiku Dia dan sebaik-baik yang menanggung urusanku.